Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Hermanto. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peralatan-peralatan apa yang aku gunakan setiap harinya untuk membuat konten, mulai dari PC, mic, webcam, headset, kamera, dan yang lain-lainnya ya teman-teman ya. Dan ini bisa tergolong adalah spek sederhana yang insya Allah teman-teman semua bisa juga menggunakan alat-alat ini. Dan nanti kita juga akan coba estimasikan berapa biaya yang harus diperlukan. Kita langsung masuk aja dari PC. PC seperti apa yang aku gunakan untuk membuat konten sehari-harinya. Oke, kita langsung aja cek di DX Diak. Enter. Di sini aku menggunakan operating sistemnya Windows 10 Pro 64 bits. Kemudian prosesornya aku menggunakan Pentium dual core 3,06 GHz, 2 CPU. Kemudian RAM-nya itu 6 GB, 2 keping, yang satu itu 2 GB, kemudian yang satunya lagi 4 GB. Jadi apakah bisa digabung? Bisa, asalkan serinya sama. Kemudian kita lanjut ke displaynya. Aku menggunakan Nvidia GeForce 9500 GT. Ini jenis VGA tahun berapa ya? 2010 atau berapa? Intinya ini udah VGA jadul banget lah ya. Dengan total memori 1 GB. Kemudian aku ngambil share dari RAM-nya itu sebanyak 3 GB. Dan ini hanya bisa di Windows 10 ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih totalnya menjadi 4 GB. Kita akan mulai coba bahas dari awal berapa estimasi biaya yang dibutuhkan untuk komputer spek seperti ini. Dan ini udah bisa untuk buka Filmora 9, kemudian Photoshop tentunya, Bandicam, OBS. Tapi kalau untuk OBS mungkin teman-teman membutuhkan VGA yang lebih tinggi lagi ya, karena kita sama tahu kalau OBS itu agak sedikit memakan ke VGA-nya ya teman-teman ya. Oke, untuk estimasi di sini aku kalau nggak salah waktu itu awalnya itu beli komputernya itu 1.250.000, dan itu masih belum termasuk RAM dan prosesor. Jadi beberapa bulan yang lalu aku pernah upgrade RAM dan prosesor. Kalau untuk prosesor aku beli kalau nggak salah 150, kemudian RAM aku beli kalau nggak salah sekitar 350, kemudian harddisk 150, 750.000. Jadi kurang lebih aku menghabiskan uang sebanyak 750.000, ditambah harga komputer waktu itu 1.200.000, berarti kurang lebih harga 2 jutaan. Dan VGA itu udah VGA bawaan dari komputer yang waktu itu aku beli. Jadi kurang lebih untuk PC itu modalnya sekitar 2 jutaan lah, bisa lebih kurang mungkin ya kalau teman-teman beli yang bekas. Jadi dengan spek seperti ini itu teman-teman udah bisa melakukan banyak hal ya. Ya teman-teman bisa cek aja konten-konten yang ada di channel Rio Hermanto, itu semuanya berasal dari komputer dengan spek seperti ini. Jadi nggak perlu spek-spek yang tinggi, meskipun ya spek yang di atas ini tuh jauh lebih baik dan jauh lebih ringan kalau teman-teman ingin membuat konten. Ini mungkin kesusahannya yang paling terasa itu di Filmora-nya ya, di aplikasi pengedit videonya. Ketika kita mau render itu lama banget dan apa ya, memakan CPU banyak banget. Jadi kalau teman-teman menggunakan spek seperti ini ya siap-siap aja kalau mau render video 10 menit itu bisa 2 jaman ya. Tergantung FPS-nya juga. Kalau FPS-nya 30 ya bisa 1 jaman lah. Tapi kalau video-video 3 menit bisa 20 menit atau setengah jam. Oke, itu dia untuk PC atau komputer. Kita masuk ke webcam. Di sini aku pakai webcam Nemesis Nighthawk A80. Itu aku beli bulan lalu. Harganya sekitar 250 itu udah sama ongkir. Dan hasilnya teman-teman bisa cek seperti yang ada di ini, di monitor teman-teman semua. Dan untuk webcam itu sangat berpengaruh sekali ke VGA yang teman-teman gunakan. Jadi aku pernah nginstal webcam ini di komputer teman aku, dan itu hasilnya jauh lebih bagus karena VGA yang digunakan jauh lebih tinggi dibanding VGA yang aku gunakan sekarang. Dan untuk hasilnya aku sangat puas sekali dengan harga yang bisa tergolong ekonomis, hanya 250.000. Itu bisa menghasilkan gambar atau video seperti yang teman-teman cek sekarang ya. Ini adalah hasil dari Nemesis Nighthawk A80. Pokoknya recommended banget buat teman-teman yang pengen beli webcam, itu silahkan gunakan Nemesis A80. Oke, jadi totalnya tadi 2 juta ya, 2 juta.
ditambah webcam 250.000 jadi 2.250.000. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke mic. Aku menggunakan mic BM800. Ini adalah mic sejuta umat ya teman-teman ya. Dimana mungkin kalau aku buka ininya, kalau aku buka covernya ini apa sih namanya, cover atau apa sih? Teman-teman pasti tahu kalau ini mic BM800. Ya ini yang warna kuning emas. Ya kenapa aku pakai tutup ya, biar nggak kelihatan pasaran aja. Karena kalau nggak pakai tutup itu pasti kelihatan warna emasnya dan itu udah pasaran banget. Jadi mic BM800 ini adalah adanya BM8000. Dan aku udah pernah cek hasil BM8000, tapi nggak tahu kenapa. Mungkin karena aku udah terbiasa menggunakan BM800. Meskipun BM8000 adalah keluaran terbaru dari BM800, aku tetap puas dengan hasil BM800. Dan BM800 ini aku waktu itu beli dengan harga 250.000 juga. Dan itu satu paket dengan splitter dan yang lain-lainnya, termasuk juga stand mic ini ya. Itu juga termasuk dengan harga 250.000. Oke, berarti apabila ditotalkan dengan PC, webcam, mic, total jadi 2.500.000. Oke, next kita lanjut ke headset. Ya, headset aku lupa merek apa nanti. Nanti aku searching terus aku kasih gambarnya di sini ya. Nanti di sini ada gambarnya dan spek-speknya. Untuk harganya, waktu itu aku beli harganya 200.000. Itu udah plus ongkir ya. Untuk audio yang dihasilkan aku puas banget karena nggak tahu kenapa nyaman aja. Tapi mungkin sedikit kekurangan dari headset ini adalah dia agak sedikit berat. Jadi buat teman-teman yang kaum rebahan itu mungkin siap-siap kalau pakai headset ini agak sedikit pegel di leher ya kalau lama-lama sih. Kalau 1 jam 2 jam doang sih nggak masalah. Tapi dibalik semua itu aku puas banget dengan headset ini ya teman-teman. Maka dari itu aku rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin beli headset gaming atau ingin menggunakan headset gaming itu bisa beli produk ini. Oke, berarti totalnya 2.700.000. Oke, mungkin itu sih paling, ditambah yang lain-lainnya part-part kecilnya seperti mouse, keyboard, kemudian audio driver, kemudian apa sih, clip on. Clip on itu barangkali mic-nya rusak, itu kita bisa gunakan itu, tapi noise-nya tinggi banget. Aku nggak rekomendasi untuk menggunakan clip on, kecuali clip onnya clip on mahal ya. Kalau clip on yang 25.000 itu nggak terlalu ini, karena noise-nya masih tinggi banget. Oke, jadi 3 juta budget yang bisa teman-teman kumpulkan untuk bisa memiliki spek atau peralatan seperti yang aku miliki saat ini. Dan hasilnya teman-teman bisa cek di channel aku. Itu direkam atau digunakan melalui spek-spek yang udah aku jelasin tadi. Dan sedikit info, aku bangun peralatan ini itu benar-benar dari nol banget ya. Aku masih ingat banget pas aku masih seminggu itu nggak tidur, paket begadang di warnet. Itu zaman-zaman sebelum Pilpres ya. Waktu itu aku masih main di Reuploader. Aku masih jadi seorang Reuploader Facebook. Target aku itu sebulan aku udah nggak ke warnet lagi. Jadi aku harus punya komputer atau peralatan di rumah. Jadi lebih nyaman dan lebih gampang juga. Jadi part-part yang lainnya ini seperti mic BM, kemudian webcam, kemudian headset itu nyusul ya teman-teman. Jadi nggak harus sepaket gitu. Dan teman-teman bisa cek video pertama aku. Itu aku menggunakan tampilan wajah juga, on face juga. Tapi itu kameranya menggunakan kamera handphone. Dan mic aku minjam headset saudara aku. Jadi headsetnya itu ada mic-nya, makanya suaranya agak sedikit bersih tapi tetap ada noise-nya. Dan akhirnya menyusul aku beli yang pertama kali apa nih? Mic BM800, kemudian headset, kemudian webcam, dan terakhir baru aku beli yang kamera action yang Xiaomi Y International. Oh ya, aku lupa ya tadi bahas Xiaomi Y ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngeliat video aku yang lagi nyari udang, video kukang, video aku ke bukit, itu aku menggunakan kamera Xiaomi Y International ya, action cam. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang ingin menjadi seorang konten kreator. Menjadi seorang konten kreator itu menyenangkan sekali teman-teman ya, apalagi ketika video atau karya yang teman-teman bikin itu diapresiasi oleh banyak orang, itu luar biasa sekali. Itu pencapaian yang bisa dibilang memiliki harga yang bisa mengalahkan nominal rupiah teman-teman. Jadi ketika kita bikin karya terus banyak orang yang apresiasi, kita udah nggak ngelihat harganya lagi, kita udah
udah nggak ngelihat berapa uang yang kita hasilkan lagi. Di situ udah ada nilai kepuasan tersendiri gitu loh. Meskipun kita nggak munafik juga sih kalau kita memang membutuhkan nominal rupiahnya gitu loh. Ya, pokoknya intinya jangan baper dan konsisten. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by Ertin Studio. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.